Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa setia 66 yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi yaitu jenis-jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan. Nah, materi ini mencakup 3 pokok bahasan, yakni jenis-jenis wirausaha, terus kemudian fungsi-fungsi wirausaha, dan juga peran wirausaha. Untuk jenis-jenis wirausaha sendiri, di mana tercakup di dalam 3 bagian berdasarkan pada kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wirausaha. Yang pertama adalah wirausahawan rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah perbaikan standar prestasi tradisional. Artinya bahwa wirausahawan ini yang memang betul-betul kesehariannya melakukan suatu usaha, fokus, jadi tidak memiliki usaha ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, fungsi wirausahawan rutin ini adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, terus kemudian penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber, dan wirausaha ini juga berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Untuk wirausahawan yang kedua yaitu wirausahawan artibrase, yaitu wirausahawan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatannya. Misalnya saja, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar ataupun titik keseimbangan, maka seorang wirausahawan akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Kemudian wirausahawan inovatif. Wirausahawan inovatif ini yaitu wirausahawan dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Artinya bahwa selalu saya menekankan bahwa wirausahawan itu tidak pernah lepas dari 3 poin. Pertama, kreatif, inovasi, dan memiliki nilai tambah. Kemudian pendapat lain dari Thomas Zimmer yang mengelompokkan wirausaha berdasarkan pada profilnya menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah part-time entrepreneur, terus kemudian home-based new ventures, dan family-owned business. Kemudian co-preneurs. Apa itu part-time entrepreneur? Yaitu wirausahawan yang hanya setengah waktu melakukan sebuah usaha. Biasanya ini adalah bagian dari hobi. Artinya juga bersifat sebagai usaha-usaha sampingan. Terus kemudian home-based new ventures. Apa itu? Yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Kalau biasa kita kenal yaitu adalah home industry. Biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu yang berawal dari usahanya dari usaha rumahan. Kemudian family owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa orang anggota yang tercakup di dalamnya adalah satu rumpun keluarga. Artinya satu saat usaha ini bisa jadi turun-temurun. Kemudian co-preneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dalam menjalankan sebuah usahanya secara bersama-sama. Ini biasa dikenal kerjasama antara satu dengan yang lain untuk mengembangkan sebuah usaha. Nah, kita masuk kepada entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah orang yang tidak menemukan suatu produk, sesuatu yang orang yang tidak menemukan sesuatu yang baru, tetapi menggunakan temuan orang lain dan dipakai pada unit usaha yang bersangkutan. Nah, fungsinya adalah
menciptakan produk dan teknologi baru dengan cara meniru yang sudah ada. Kalau misalnya selalu saya sampaikan apa itu, kalau saya frame dia, tidak ada masalah kalau kita meniru, tapi ada istilah modifikasi kemudian bisa lebih mengembangkan sehingga dia memiliki nilai tambah. Yang kemudian saya bungkus dengan kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, adik-adik sekalian, amati, tiru, dan modifikasi ini memang cukup familiar dan mudah untuk diingat. Yang kemudian jenis usaha-usaha yang Anda anggap sesuai dengan passion adik-adik semuanya bisa ditiru, kemudian dimodifikasi, kemudian dikembangkan jauh lebih baik. Kemudian ada beberapa fungsi kewirausahaan, ada namanya fungsi makro, ada juga fungsi mikro. Nah, kita akan jelaskan fungsi makro. Nah, secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, terus kemudian pengendali dan pemacu perekonomian suatu bangsa di Amerika Serikat. Nah, kewirausahaan sendiri menjadi kekuatan sebuah negara tertentu. Jadi, memang pemerintah ataupun negara-negara adidaya mendorong warganya untuk kemudian bisa lebih mengembangkan menjadi wirausaha seperti itu. Supaya apa? Sebagai pendorong kekuatan ekonomi suatu daerah. Nah, ketika lebih banyak sumber daya manusia atau masyarakat yang lebih produktif dengan berwirausaha, maka perkembangan perekonomian pun ataupun PAD dari daerah itu sendiri akan akan berkembang dengan sendirinya. Baik, nah fungsi usaha makro itu sendiri adalah usaha kecil memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Terus kemudian usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Salah satunya adalah sumber daya lokal, sumber daya yang ada di daerah. Kemudian fungsi makro yang ketiga adalah usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fungsi mikronya adalah kalau kita mau mendefinisikan secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Nah, dalam fungsi mikronya yang menurut Marzuki Usman pada tahun 1997 secara umum memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu dan juga sebagai perencana. Nah, untuk sebagai inovator atau penemu ada beberapa peran dalam ketika dia berfungsi sebagai inovator ataupun penemu. Yang pertama, penemu produk, ya produk baru, kemudian dia menemukan teknologi baru, kemudian dia menemukan ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Ini kan sebuah temuan-temuan yang perlu secara makro fungsinya. Nah, sementara untuk secara perancang atau planner, ini fungsi yang kedua dari fungsi mikro itu sendiri. Nah, wirausaha berperan dalam merancang yang pertama perencanaan usaha, terus kemudian bagaimana strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan dan organisasi-organisasi perusahaan. Ini kan semua memiliki peran bagaimana dirancang untuk kemudian bisa lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir tentang peran kewirausahaan itu sendiri,
Secara umum, pertama menciptakan lapangan pekerjaan, jelas, kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, terus kemudian mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, terus kemudian modal dan keahlian, kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, hal inilah yang perlu adik-adik semuanya perlu ketahui tentang jenis-jenis wirausaha, terus kemudian fungsi-fungsi wirausaha dan juga peran dari wirausaha. Nah, oleh karena itu sebagai tenaga pendidik atau sebagai dosen tentunya kami selalu mendorong adik-adik semuanya untuk memiliki jiwa wirausaha karena ke depan bukan saja Anda sendiri tetapi Anda bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar Anda ketika Anda menjadi seorang wirausahawan. Sekira demikian adik-adik pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jauh lebih bermanfaat. Kemudian poin saya yang selanjutnya, di dalam buku modul Anda saya selalu tekankan agar lebih diperhatikan mengerjakan tugas-tugas soal latihan mulai dari bab 1 sampai bab 14 ataupun selesai. Nah, batas waktu penyelesaiannya ini adalah sampai pada kita masuk MIT. Saya tekankan juga bahwa kita tidak memiliki MIT karena ini bagian dari MIT. Kemudian pada tugas kedua yaitu membuat video, misalnya tapi dalam bentuk sebuah satu kelompok. Nah, satu kelompok itu misalnya bab 1 pendapatnya kelompok 1, bab 2 kelompok 2, bab 3 kelompok 3 dan seterusnya. Dan saya harap adik-adik semuanya, terutama ketua tingkat, dikoordinasikan dan dikomunikasikan supaya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berjalan sesuai dengan harapan kita. Nanti ketua tingkat yang mengkomunikasikan kepada saya apabila sesuatu atau hal-hal yang tidak dapat dimengerti. Demikian adik-adik pertemuan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.